Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Jatirawat 2, kepada yang saya hormati Bapak Ibu Guru, staf dan pramugari SD Negeri Jatirawat 2. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga kita hari ini bisa berkumpul bersama dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah yang dilaksanakan oleh Bapak Sudrajat SPDSD selaku CGP Angkatan 7. Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kepada yang saya hormati Bapak dan Ibu sekalian, kami di sini selaku pembawa acara ingin membacakan susunan acara pada siang hari ini. Susunan acara diseminasi budaya positif oleh Bapak Sudrajat SPDSD CGP Angkatan 7 Kabupaten Tegal SD Negeri Jatirawat 2. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, yang keempat adalah materi inti, yang kelima lain-lain, dan yang keenam adalah penutup. Untuk acara yang pertama adalah pembukaan. Mari acara hari ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya adalah acara menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada tamu undangan dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Jatirawat 2 kepada Ibu Hajah Nuryati SPD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Bapak Ibu Kepala Bangsa SD Jatirawat 2, yang kami banggakan Bapak Sudrajat sebagai penggerak yang ada di SD Jatirawat 2. Pertama dan yang utama, mari kita panjatkan
terus menyambangkan kegiatan aksi nyata tidak cuma guru penggerak, kita yang ada di sekolah pun, kita yang belum jadi guru penggerak pun harus usahakan untuk mengikuti PNM dan nanti akhirnya mengisi tesnya dan aksi nyatanya pun harus dikerjakan kalau akan mendapatkan poin GPA. Mudah-mudahan selain Pak Derajat di Jatirawala 2 ini nanti ada lagi yang mengusul untuk menjadi CGP atau guru penggerak. Alhamdulillah kemarin di seleksi pertama di SD Jatirawala 2 ada satu, yaitu Pak Apip, tapi untuk seleksi keduanya sudah berapa belum? Belum ya? Akhir bulan insya untuk akhir bulan ada sesi sampai 3 kali ya Pak. Banyak sekali yang diperoleh, baik manfaatnya itu baik untuk dirinya sendiri, untuk anak-anak maupun untuk teman-teman. Salawat serta salam semoga selalu dicurahkan kepada beliau Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang setia dan akan mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk saya atas undangannya dari Pak Derajat yang minta waktunya untuk mendesiminasikan kegiatan aksi nyata dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan atau yang beliau inginkan Pak Derajat ini bisa memberikan, bisa menularkan kegiatan-kegiatan yang positif baik untuk anak-anak maupun untuk teman-temannya. Mudah-mudahan kegiatan yang diikuti oleh Pak Derajat nantinya semua guru yang ada di sini akan lulus menjadi CGB. Jadi CGB ini bukan cuma diikuti oleh yang PNS ya Pak, yang non PNS pun atau yang belum PNS pun bisa mengikuti seleksi CGB. Mudah-mudahan teman-teman yang ada di sini di SD Jatirawala 2 nantinya akan menjadi guru CGB satu persatu, insya Allah kalau memang ada niat, dan mudah-mudahan semua hak guru itu pastinya itu harus ada. Kalau menurut sekarang regulasi sekarang itu harus selalu bergerak, makanya di moto guru-guru CGP itu adalah tergerak hatinya untuk memajukan di dunia pendidikan. Dia mau bergerak bagaimana caranya supaya lebih baik lagi dan mau menggerakkan teman-teman yang ada di sekolah. Bagi teman-teman, mudah-mudahan itulah moto dari CGP itu bergerak dan bisa menggerakkan, tergerak hatinya untuk mengikuti prosedur, untuk mengikuti aturan-aturan, jangan sampai menyalahi, bergerak, bisa bergerak kemana saja yang ke arah yang positif, dan bisa menggerakkan teman-teman yang ada di lingkungan sekolah khususnya maupun di lingkungan dunia pendidikan. Matur nuwun kepada Pak Derajat, mudah-mudahan ilmu apa yang telah diperoleh selama 6 bulan ya Pak ya, kurang lebih ini pendidikan CGP itu kami katakan pendidikan karena selalu banyak tugas dan selalu melaporkan kegiatannya supaya menjadi lulus, karena kalau sudah lulus ini banyak sekali manfaatnya, terutama ilmunya saya yakin banyak sekali ilmu yang diperoleh karena motonya itu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Untuk Bapak Sudrajat, kami mohon harapan saya selaku kepala sekolah ini, bawalah sekolah ini ke arah yang lebih baik lagi, lebih baik di dalam pembelajarannya, terutama di lingkungan sekolahnya, di pergaulannya atau di lingkungan sesama hubungan sosial sama teman, itu usahakan harus lebih baik. Jangan menjadi CGP sudah lulus kok malah tambah adigung. Saya yakin tidak ada sifat di Pak Sudrajat. Mudah-mudahan setelah lulus ini Pak Derajat akan membawa dan bisa menggerakkan
dan bisa bergerak untuk menggerakkan teman-teman. Itu harapan kami dan mohon kepada Pak Derajat semua tugas-tugas kalau dikerjakan dengan hati yang sabar, artinya sabar, nggak usah ngoyo-ngoyo, maksudnya kalau memang harus istirahat dulu, jangan dipaksakan maksudnya, karena tugasnya itu sangat banyak yang harus segera dilaporkan. Kadang-kadang harus laporan besok pagi atau nanti malam, kan seperti itu ya Mas Derajat. Makanya Pak Derajat biasa itu saya lihat sendiri teman-teman pada pulang, beliau tidak pulang karena mengerjakan tugas. Tetapi tidak usah menjadi momok oleh panjenengan semua. Itu saya yakin bisa dikerjakan oleh panjenengan kalau memang panjenengan sudah niat. Insya Allah bisa. Kita akan selalu ikut bergerak menuju yang lebih baik lagi. Apa yang akan disampaikan oleh Pak Derajat, mudah-mudahan Pak Derajat akan memberikan nilai positif kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita ini akan mengikuti apa yang disampaikan oleh Pak Derajat. Pak Derajat pun sudah diarahkan, sudah dibimbing untuk bisa menjadikan sekolah ini sebagai sekolah yang bisa bergerak, ya Pak ya. Jadi yang biasa mandek menjadi bergerak sedikit dari yang nilainya kurang baik menjadi lebih baik lagi. Kepada Pak Derajat saya sampaikan dan saya ucapkan selamat. Mudah-mudahan desiminasi kali ini akan berjalan lancar dan tidak ada suatu halangan dan hasilnya akan maksimal ketika nanti penilaian akhir. Mudah-mudahan ikutilah teman-teman geraknya Pak Derajat. Mudah-mudahan ini akan diikuti oleh Pak Habib. Pak Habib kemarin ikut Tanoto ya, tapi ya sekarang ini mudah-mudahan seleksi 2-nya lulus, karena seleksinya sampai 3 kali seleksi. Nanti ada wawancara, demikian saja. Mudah-mudahan nanti akan apa yang akan disampaikan oleh Pak Derajat, saya harap Bapak Ibu semua akan mengikuti dengan baik dan nantinya akan bermanfaat bagi kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mohon kepada Bapak Ibu semua ikuti kegiatan ini. Mari kita buka acara desiminasi yang akan disampaikan oleh Pak Derajat, yaitu aksi nyata mewujudkan budaya positif di sekolah. Jatirawat 2. Selanjutnya yaitu penyampaian materi inti. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Guru Penggerak kita, Pak Sudrajat SPD. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Hajah Nuriyati SPD selaku Kepala Sekolah SDN Jatirawat 2, Bapak Ibu Guru serta karyawan SDN Jatirawat 2. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang baik, yang cerah, kita bisa, Bapak Ibu bisa menghadiri undangan kami dalam rangka aksi nyata mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Nanti saya cerita sedikit terkait dengan kegiatan pada siang hari ini. Salawat serta salam tidak lupa tetap kita sajikan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW, dan semoga kita mendapat syafaat di hari akhir. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu Guru yang kami hormati, sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sudah royo-royo menyempatkan waktunya menghadiri undangan kami. Untuk dulu juga Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan waktu dan memberikan wejangan sambutan dalam kegiatan kami hari ini tentang aksi nyata. Yang pertama, untuk sedikit konfirmasi, jadi saya pribadi ini masih calon Bapak Ibu ya, jadi istilahnya masih CGP, calon guru pembina. Setelah mengikuti PGP ini
kegiatan itu di total 6 bulan, tapi maksudnya tidak hitungan Januari, Februari, Maret, tapi ada jedanya, itu insya Allah total 6 bulan. Dan mohon doa restu semoga bisa sampai akhir nanti. Amin. Kemudian yang berikutnya, betul tadi apa yang disampaikan oleh beliau Ibu Kepala Sekolah, bahwasanya kegiatan PGP ini, pendidikan guru penggerak ini, yang notabene dari prosesnya saja itu sudah luar biasa Bapak Ibu. Hampir seperti istilahnya ujian CPNS gitu, karena memang saingannya itu satu Indonesia, meskipun memang dari beberapa tempat itu tidak selalu ada. Untuk contoh saja di Kabupaten Tegal ini, yang saya tahu kalau tidak salah itu baru ada angkatan 4 dan kemudian ini 7, terus 8, 9, 10, semoga ada yang tembus. Jadi untuk angkatan 1, 2, dan 3 kalau tidak salah memang belum ada, karena memang kuotanya itu dari pusat seperti itu. Cerita awal ini dari Ibu Kepala Sekolah dan selain dari keluarga saya juga, ini dalam tanda kutip beliau juga menjerumuskan saya menjerumuskan dalam arti di sini adalah memberikan kesempatan kepada saya untuk mendorong mengikuti kan saya bilang dalam tanda kutip yang positif, terutama yang khususnya mendorong, kemudian memberikan penguatan kepada saya. Coba ikut, bismillah, yang penting ikuti saja prosesnya. Karena di luar itu yang beredar infonya kalau misalkan mengikuti kegiatan seperti ini jadi kepala sekolah begitu kan gitu. Tapi saya berpikiran belum ke sana, dalam arti yang penting betul saya punya pengalaman, saya punya ilmunya, saya punya mendapatkan materi ibaratnya, kemudian mendapatkan rekan-rekan komunitas belajar yang baru terkait dengan setelah itunya itu saya ngalir saja proses. Yang jelas di kegiatan ini bismillah, sing penting yakin saya mengikuti saja. Kemudian yang berikutnya kurang lebih sekitar bulan atau tahun 2022 kemarin, setelah dari proses itu sudah masuk, kemudian sudah mengikuti pembelajaran di modul 1. Di modul 1 ini saya ada 4 materi Bapak Ibu. Di 1.1 itu ada filosofi Ki Hajar Dewantoro. Di 1.2 itu ada nilai dan guru penggerak. Kemudian di 1.3 ada visi dan misi guru penggerak, dan di modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, yang kali 1.4 ini sebentar saya tampilkan dulu. Bapak Ibu sekalian, di modul 1.4 ini tentang aksi nyata menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif, dan di sini saya tulis tergerak, bergerak, menggerakkan. Itu memang moto dari CGP ataupun PGP ini ya, pendidikan guru penggerak ini. Diseminasi budaya positif modul 1.4 tentang program pendidikan guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Tegal. Jadi saya masuk di angkatan 7. Di sebelah kiri Bapak Ibu itu saya angkatan 7 dari SDN Jatirawat 2. Kemudian di tengah ini adalah Ibu Elis Salatun Qadariyah. Ini fasilitator saya, asalnya dari Tangerang. Kemudian di sebelah kanan itu ada Bapak Slamet Triaji, ini sebagai pengajar praktik saya. Beliau berasal dari SMA Kramat. Kemarin untuk loka karya 1 ataupun pendampingan individu 1 beliau sudah ke sini, dan nanti di pendampingan kedua juga nanti akan ke sini kembali untuk apa istilahnya meneruskan atau pendampingan kegiatan kami. Selamat datang para guru hebat, Bapak Ibu guru ini hebat-hebat semua pada dasarnya, karena sudah sekian tahun mengajar dan juga belajar bersama dengan putra-putri, pasti sudah tidak asing lagi
dengan pembelajaran ataupun dengan materi-materi yang sudah ada. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta, di Sekolah Dasar Negeri Jatirawat 02. Konsep utama tentang budaya positif ini, yang pertama saya mempelajari atau kita nanti mempelajari tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga motivasi perilaku manusia. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol, restitusi, dan nanti yang keenam adalah tentang segitiga restitusi. Ya. Sebelum melangkah ke tab berikutnya, mohon izin Bapak Ibu terkait dengan moto guru penggerak tadi, alangkah baiknya juga kita meskipun ngapunten Bapak Ibu belum masuk, tapi sudah tidak ada salahnya mengetahui moto PGB, yaitu tergerak, bergerak, menggerakkan. Mohon izin nanti sambil berdiri kita pakai gerakan tergerak, nanti tangan kanan tergerak. Saya lagi guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih. Lanjut di slide berikutnya tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Apa sih pembelajaran dengan paradigma baru? Pembelajaran dengan paradigma baru itu dirancang dengan pembelajaran yang terdiferensiasi. Apa itu? Nanti diferensiasi juga kita masuk di modul 2 atau 3 yang sesuai dengan kebutuhan dari tiap tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di implementasi kurikulum Merdeka, saya bersama Ibu Koneksi, guru kelas 1, tidak asing lagi dengan istilah profil pelajar Pancasila, dan nantinya guru yang lain juga nantinya bisa masuk ke daerah itu tentang profil pelajar Pancasila. Ke depan akan seperti itu. Ada 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dimensi yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Anak didik kita, murid-murid kita nantinya dari 6 dimensi ini menguasai semua. Kemudian yang kedua adalah berkebinekaan global. Yang berikutnya gotong royong. Yang keempat mandiri. Yang kelima adalah kreatif, dan yang keenam adalah bernalar kritis. Makanya untuk pembelajaran ke depan itu nanti anak-anak memang mau tidak mau dituntut untuk bernalar kritis. Sebagai seorang pembelajar atau pendidik, kita kalau dulu kan apa-apa kita yang apa sih bahasa Jawa ngelolongin ngomong gitu. Tapi nanti ke depan memang dituntut anak didik itu bernalar kritis. Sat-sat gitu, calakan atau gue calakan gitu. Untuk lebih menghafal profil pelajar Pancasila dimensi 6 dimensinya, mungkin Bapak Ibu juga sering mendengar lah tentang lagu Beja tolong bawa saya. Nah, ini supaya untuk menghafal profil pelajar Pancasila dimensinya juga bisa pakai nada itu. Contohnya, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Bisa nggih Bapak Ibu nggih? Coba ya, kita coba ya. Profil pelajar Pancasila lagunya supaya anak-anak juga nanti Pak. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia,
berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, biasanya nanti anak-anak kalau misalkan suruh untuk menghafal 6 dimensi ini dengan lagu, biasanya itu lebih cepat. Nah, itu. Yang berikutnya tentang disiplin positif. Saya sambil jalan nih Bapak Ibu nih. Disiplin positif dalam budaya kita itu kita lebih tahu mana disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya, disiplin di sini kalau kita lebih cenderung menghubungkan disiplin dengan tidak nyaman. Kalau sudah ada bahasa disiplin itu seolah-olah aduh ketat banget gitu, bikin hati itu tidak nyaman. Kita seolah-olah tidak istilahnya tidak leluasa, ruang gerak kita seolah-olah itu kayak terbatas. Dan sebagai pendidik, tujuan kita adalah nantinya menciptakan murid-murid yang memilih yang kita maksud atau yang dimaksud adalah bahwa tujuannya nanti peserta didik itu punya disiplin diri, tapi yang bukan dari ekstrinsik, bukan dari luar, ya, bukan dari luar. Maksudnya bukan dari guru mengarahkan ini. Kalau misalkan mengandalkan dari guru saja untuk ini, ketika tidak di sekolah, maka di luar sekolah murid bebas. Ya. Sudah keluar dari sekolah itu murid sudah istilahnya bebas, mau berbuat apa saja seolah-olah tidak ada yang ngomongin gitu kan. Tapi ketika disiplin dirinya itu muncul dari intrinsik, dari dalam dirinya sendiri, guru hanya memang untuk menggali, memupuk. Insya Allah nanti ketika baik itu di sekolah maupun sudah keluar dari sekolah, karena sudah tertanam dari dirinya sendiri terkait dengan disiplin, insya Allah murid atau siswa atau anak didik kita itu bisa terkontrol gitu. Makanya nanti ada trik-trik sih cara menanamkan disiplin, tapi yang memang muncul dari dalam dirinya sendiri. Memang butuh waktu, butuh proses, karena tidak seperti mie instan, apa instan ya, semuanya butuh proses. Kita sekali bisa ya kan. Salahkan gitu. Yang berikutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang tujuannya itu menumbuhkan kesadaran murid untuk melawan sesuatu tanpa sokokan, ancaman maupun hukuman. Nah, ini yang kadang masih sering kita temui, bahkan masih saya rasakan ketika memang belum mengikuti kegiatan ini. Asli Bapak Ibu, ketika sudah mengikuti kegiatan ini memang itu seolah-olah kita dikuliti semua. Dalam arti dikuliti, ternyata pembelajaran yang saya lakukan itu masih seperti ini ya, masih luar biasa. Saya gini gitu ya, asli ketika sudah mengikuti ini. Karena mau tidak mau, kalau dihubungkan dengan materi yang pertama tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, kita itu pada dasarnya mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman siswa. Kita zamannya sudah seperti ini, mau tidak mau kita sebagai seorang pendidik memang harus iya, mau tidak mau harus mengikuti. Tidak mungkin pasrah, kemudian pasrah begitu saja. Tapi memang ya mau tidak mau kita harus mencoba untuk mengikuti tanpa ancaman maupun hukuman, seperti yang tadi awal saya sampaikan. Ketika supaya anak bisa disiplin, bagaimana caranya supaya tidak kita menyampaikan kamu harus seperti ini, kalau tidak seperti ini nanti ini. Itu motivasinya ekstrinsik dari luar. Anak cenderung pahamnya atau kayak ada unsur ketakutan, sudah diberitahu Pak Guru ini harus ini. Tapi ketika tidak ada orangnya kan santai gitu kan. Nah, itu karena disiplin yang muncul dari ancaman maupun hukuman. Nah, maka dari itu bagaimana cara atau solusi nanti yang supaya munculnya itu intrinsik dari dalam diri sendiri.
Yang berikutnya adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Saya pribadi, kita semua, apalagi murid-murid, punya kebutuhan dasar. Manusia punya kebutuhan dasar. Yang kami pelajari kemarin ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah bertahan hidup. Manusia itu butuh bertahan hidup. Ya, ini kalau di IPA zaman dulu ini ciri-ciri makhluk hidup gitu ya. Nah, ini kalau kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah bertahan hidup. Yang berikutnya adalah kebebasan. Manusia itu butuh kebebasan. Tapi kebebasan yang bagaimana nanti setelah ini. Yang berikutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Manusia membutuhkan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Yang keempat adalah kesenangan. Dan yang kelima, penguasaan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang nanti kita pahami bersama. Berikut adalah keterangannya. Kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan dasar yang pertama atau survival, ya, yaitu kebutuhan yang sifatnya adalah fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Jadi kebutuhan bertahan hidup ini yang kalau misalkan kita anggap itu kayak kebutuhan pokok gitu. Ada kesehatan, rumah, dan makanan. Manusia jelas butuh hidup. Kalau tidak punya rumah, tidak bisa makan, ya itu otomatis ya bukan kebutuhan. Yang berikutnya kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya itu kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Tidak dipungkiri masing-masing dari kita itu, karena ini memang kebutuhan dasar, tidak mungkin aku merebut kasih sayang, aku tidak butuh rasa diterima, aku yang penting biasa saja. Tidak mungkin, karena ini sudah kebutuhan dasar manusia. Bagaimanapun manusia itu pasti butuh yang namanya kasih sayang. Bukan begitu, Bu Sur? Betul sekali ya. Pasti butuh kasih sayang, kemudian butuh rasa diterima. Apalagi kita bekerja di lingkungan yang memang asalnya itu tidak sama. Ada yang dari Pulau gitu, Wetan, Pulau gitu kan, dengan latar belakang yang berbeda, kita butuh rasa diterima. Tidak di suatu kegiatan, apalagi berprestasi, kemudian dibiarkan begitu saja, pasti sudah sewajarnya manusia merasa sedikit gerentes bahasa sini ngomong gerentes sedih. Pada dasarnya manusia itu butuh diakui, butuh diberi reward, entah itu wujudnya verbal ataupun apa. Karena apa? Karena kebutuhan dasar manusia yang salah satunya adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Setiap manusia, setiap dari kita pasti pasti akan melakukan sesuatu yang lebih baik lagi, ya. Kemudian istilahnya dalam hal ini berlomba-lomba dalam kebaikan. Seperti itu guru agama ada hadisnya fastabiqul khairat fasihkan. Dan setelah kita mencapai itu, kemudian kita kok seolah-olah tidak diakui, itu kan rasanya itu. Jadi bagus mas, bagus mbak, itu saja mereka sudah luar biasa rasanya. Kemudian kalau di kelas rendah mungkin bintang gitu kan,
dikasih bintang, terus dikasih apa kayak semacam stiker apa kayak gitu ya, itu sudah luar biasa. Dari hal kecil seperti itu, mereka itu butuh pengakuan, apalagi kondisi anak itu memang itu luar biasa, merasa harus bertahan hidup. Kalau istirahat kan pada jajan gitu kan, kasih sayang, rasa diterima bisa jadi di Bu Asih mungkin menurut ada apa anak didik yang masuk dalam hal ini, kategori ini, dan memang di sekolah kita atau di kelas kita pasti ada butuh apa tidak istilahnya ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, makanya mereka itu itu, dan itu nanti fungsinya kita sebagai pendidik harus bisa mendalami ini anak. Jadi begitu Bapak Ibu ya, kebutuhan dasar yang ketiga tentang penguasaan atau rasa pengakuan. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar yang keempat yaitu kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Yaitu kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Bebas ya, ini lagi-lagi tidak bisa dipungkiri, masing-masing dari kita itu butuh kebebasan ya. Tapi ada tapinya, kita sekali lagi sebagai pendidik tidak mungkin yang namanya kebebasan itu bebas-bebasnya. Kita terikat dengan aturan, kita terikat dengan hukum. Hanya ini juga untuk mengingatkan diri saya pribadi dan juga rekan-rekan, monggo yang namanya bebas di sini bukan berarti bebas yang seperti apa. Dan dalam hal ini adalah untuk anak didik kita, mereka itu pasti butuh kebebasan. Tinggal bagaimana kita untuk mengatur, gitu ya, mendampingi. Kemudian yang kelima adalah tentang kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang, yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Sudah sewajarnya anak didik kita yang memang butuhnya salah satunya adalah kesenangan ya. Sekarang yang sedang viral, kadang walau istirahat itu pada main lato-lato ya, bahkan Bu Asih juga senang banget itu lato-lato ya, sangat suka. Tapi mungkin memang karena banyak berita yang beredar juga, entah itu betul atau tidak, tapi kita sebagai pendidik kan tidak mungkin langsung percaya begitu saja tanpa adanya kepastian. Kita tetap harus menyampaikan kepada para murid kita bahwa tetap bermain yang hati-hati, karena memang kalau sudah mengenai salah satu organ kita di tubuh kita juga luar biasa itu. Ada satu buah kisah atau satu kasus, monggo kita cermati bersama sebagai pertanyaan pemantik. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, itu sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, namanya Doni. Ini sebagai ilustrasi. Beberapa anak di kelas 2A itu datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda mengalami situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Coba Bapak Ibu yang bisa menerangkan atau mungkin menjawab. Kira-kira kalau hal ini itu dialami oleh Bapak Ibu, itu mau bagaimana? Monggo, Bu Wi mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Permasalahannya adalah Doni mungkin ingin perhatian dari temannya yang pertama gitu. Terus yang kedua mungkin dia itu penasaran apa bekal makanan yang dibawa oleh temannya. Bisa jadi mungkin dia ingin
contohnya juga begitu. Dan mungkin alasan Doni tadi mungkin Doni sendiri pun kurang mengetahui atau belum mengetahui betul bagaimana cara yang betul untuk bertanya kepada temannya untuk menanyakan betul caranya mungkin salah begitu Pak. Terima kasih, beri tepuk tangan untuk luar biasa ya, bagus sekali jawaban beliau. Tadi yang pertama mungkin Doni ikut kepengen penasaran dengan lauk yang dibawa teman-teman, dan kemudian mungkin Doni belum tahu cara bagaimana sih cara untuk minta. Akhirnya si Doni malah dengan paksa, dan oleh temannya yang diminta itu tidak nyaman dengan cara seperti ini. Bagus sekali. Dan berikut adalah keterangannya dalam kasus Doni di atas. Jika jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar itu karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, berarti ini termasuk dengan kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi Doni, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup ya. Jadi jawaban yang pertama bisa jadi Doni memang tidak diberi makan siang, tidak dibawakan. Makanya kita tahu kayak bocah ini sering seperti itu. Oh ternyata memang tidak dibekali dari rumah. Oh berarti si Doni sedang butuh kebutuhan dasar, yaitu tentang bertahan hidup. Makanya dengan cara seperti itu mau ngambil ke teman-temannya, maksa lagi itu kan. Ternyata memang seperti itu dari rumah. Kemudian yang kedua, jika kasus di atas itu Doni jawab, misalkan kan guru kelasnya nanya kan, otomatis konfirmasi, Don, kamu sih kenapa seperti itu? Nah, ketika jawabnya itu memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi adalah kebutuhan akan kasih, sayang, dan rasa diterima. Karena banyak anak yang seperti itu, cari perhatian betul sekali. Nun sewu, bisa juga bukan hanya di sekolah, karena awalnya memang berasal dari rumah. Ketika di rumah kok memang nun sewu anak tersebut sudah kurang perhatian, kurang kasih sayang dari orang tua, ketika sampai di sekolah itu menjadi istilahnya pelampiasan. Ada ya Bu, mungkin ada ya begitu ya, bisa jadi seperti itu. Nanti Bu Asi bisa menganalisa seperti itu, bisa jadi seperti itu karena kasusnya ini kalau misalnya jawabnya memperhatikan, senang enggak kan sana diluwei, terus malah lapor ke bu gurunya lapor ke wong tuane, akhirnya dapat perhatian gitu kan. Nah bisa jadi seperti itu, berarti itu kebutuhan yang sedang ingin dipenuhi, jadi kebutuhan kasih sayang perlu diperhatikan. Iya betul sekali ya, diperhatikan. Tidak harus anak kecil yang butuh perhatian, orang dewasa juga kok ya, Pak Isan ya seperti itu. Seperti itu ya. Karena saya tidak memungkiri kebutuhan dasar manusia itu ada semuanya di saya seperti itu. Dan yang berikutnya, ketika kita menanyakan kepada Doni, kemudian jawabannya Doni itu dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia, kemudian nuruti apa yang jadi keinginan Doni, berarti Doni sedang memenuhi kebutuhan hidup tentang penguasaan ya, tentang kekuasaan. Dia butuh diakui, dia butuh kekuasaan, makanya dia melakukan itu. Kemudian temannya takut, nah itu ada kesenangan tersendiri. Iya perlu diakui, betul, perlu pengakuan. Dan ketika Doni itu keinginannya, kancaku sing dijaluki kemudian menuruti, berarti kan dia, iya aku hebat, aku punya kekuasaan. Betul. Iya betul. Itu makanya kenapa Doni seperti itu. Yang berikutnya, ketika Doni itu jawabannya
bosan dengan bekal yang dibawakan ibu dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan yang lain, yang beraneka ragam rasanya, warnanya, jenisnya. Di sini memenuhi kebutuhan tentang kebebasan. Karena bosan setiap hari di sosis terus, mie terus, telur terus. Dia pengen mungkin budin, pisang, apa itu Pak Harjo misalnya sukanya kacang kayak gitu. Temannya kok dilala ada yang bawa gitu kan, ada mendoan dan lain-lain, ada olos dan lain-lain. Pengen, sementara dia tidak berkuasa untuk minta kepada orang tua bahwa aku jadi kepengen menu yang lain gitu loh. Akhirnya pelampiasannya itu di sekolah. Seperti itu. Yang berikutnya, dalam kasus di atas, ketika Doni menjawab bahwa ia hanya iseng saja, kemudian menikmati ekspresi wajah teman-temannya si kesel karena diambil makanannya, itu dia merasa ekspresi teman-temannya itu lucu. Ketika sudah dijahili, itu Doni berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangan, ya, pengen senang, ledek ikan cane, ngambil makanan, kemudian ekspresinya, dia kok malah senang. Berarti dia butuh kebutuhan akan kesenangan. Mungkin di rumah tidak ada yang digelewehi. Nah, bisa jadi betul Ibu. Makanya kita sebagai pendidik memang kompleks. Tidak hanya melulu kita mengajar, mendidik, tapi bagaimana kita tahu seluk-beluk anak didik kita. Itu nanti yang hubungannya dengan diferensiasi nanti. Karena kita mengajar sesuai dengan memang keinginan anak, kebutuhan anak, kemampuan anak. Seperti itu. Lanjut. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Di sini dicontohkan ketika murid melakukan disiplin diri, tapi karena dia takut dihukum, seperti yang tadi awal saya sampaikan, ini merupakan motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar. Ya. Karena takut dihukum, jadinya dia disiplin. Ini motivasi ekstrinsik. Tujuan disiplin, dia disiplin, tapi karena itu takut dihukum. Kemudian yang berikutnya, karena mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kan ada ini siswa yang disiplin, tapi ternyata hanya ingin mendapatkan pengakuan imbalan. Nah, ini juga masuk dalam motivasi ekstrinsik, motivasi yang dari luar. Kemudian yang ketiga adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Di sini murid melakukan disiplin karena dia sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini yang merupakan motivasi intrinsik. Jadi dari ketiga ini, yang terakhir adalah yang menjadi tujuan kita. Bagaimana siswa atau anak didik kita punya motivasi intrinsik dari dalam dirinya sendiri, sehingga bisa disiplin dalam kehidupannya sehari-hari. Berikutnya tentang 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol kita sebagai pendidik. Ada yang namanya penghukum, yang kedua adalah pembuat merasa bersalah, posisi sebagai manajer, sebagai teman, dan sebagai pemantau. Nah, nanti Bapak Ibu monggo sambil merefleksikan diri, saya itu ikut di posisi yang mana sih? Ketika di posisi penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Semoga dari kita tidak ada hubungan, karena sudah tidak zamannya seperti itu. Kalau kemarin di pembelajaran saya di modul 1 itu pada masa kolonial, itu mungkin pembelajarannya masih seperti itu. Ada anak yang
sampluk pakai penghapus gitu kan, itu termasuk di zaman kolonial istilahnya. Ketika pembuat merasa bersalah, ini posisi guru biasanya bersuara lebih lembut banget suaranya. Ini menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Posisi pendidik tapi sebagai pembuat merasa bersalah, jadi membuat siswa itu kayak merasa bersalah sekali. Kan bahasanya halus banget gitu ya. Tapi ternyata itu nanti di siswa membekas. Nanti kita ada ilustrasi. Kemudian posisi manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Itu posisi manajer. Kemudian posisi teman, ini guru tidak akan menyakiti murid, tapi akan berusaha berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasif. Jadi kita anggap murid kita kayak teman. Jadi dari hati ke hati kayak batin bela cara ininya berkomunikasinya. Kemudian berikutnya adalah posisi pemantau. Ini mengawasi, memantau. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Bapak Ibu, berikut adalah ilustrasi tentang 5 posisi kontrol. Marilah kita sama-sama perhatikan. Kita simak bersama. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini contoh posisi penghukum. Sahih. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Oh, kejadiannya pada baik, cuman posisinya yang berbeda. Di sini ngobat tunggu lirik. Naren! Apa Bu? Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Rasanya halus Suka ya gitu kalau kan. ibu tegur bapak kepala Tapi si sekolah. anak nanti jadi aduh. Terus, Bersalah banget. sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen?
dia. Ibu sudah sering terlambat. Masih aja loh. dia. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak pas. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan Menyalahkan membuat murid murid ya. merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi teman kayak apa? Hai guys, ngono. Oh bro. Besi. Pak Apip karo Habibie. Naren, Nah pada boy. Maaf Bu, wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Terakhirnya gue nguras Ibu kan kolam. anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Bisa. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka Iya. ada faktor ketergantungan Iya. dari murid kepada orang Iya. tertentu. Di sini guru absennya, sehingga lain waktu murid bisa Iya. perilaku baik. Namun Iya. Kok anyok seneng karo sopan sih gurune eman ya aku misalnya. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. posisi pemantau mengandalkan penghitungan Rampungan atau bisa nggak data sih? untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Tapi kan dalam Seorang pemantau itu tingkatan menunjukkan alia kayak gue bahasa bu, aku tubuh dan ngalami dan ekspresi tingkatan wajah alia emang yang kayak gue datar terlambat 5 dan menit cenderung muter formal. satu kali lapangan basket itu bener bu terlambat alia aku ngalami bu pakai kudung kayak orang kayak kuning bordil orang kayak gue langsung disobek kuning itu bener tingkatan tinggi ya tapi orang mau contoh tingkatan SD sih mas bisa nggak Naren, iya dia Selamat pagi Bu. Berarti ngedinanya Selamat pagi, terlambat Naren. gitu. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu,
Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Dari ilustrasi yang tadi sudah kita simak bersama, dari posisi penghukum, pembuat merasa bersalah, kemudian posisi teman, kemudian posisi pemantau, dan yang terakhir adalah posisi manajer. Dari ilustrasi itu, teman, posisi manajer, teman, menurut Ibu mungkin kalau sebagai teman kadang-kadang bisa ya berarti variasi harus gitu. variasi. Bu Sony, Pak Arjun sebagai teman Oke. Tidak ada yang salah sebetulnya. Kita bisa memposisikan sebagai teman dan juga yang lainnya. Hanya saja masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Karena tadi disampaikan juga, ketika kita memposisikan sebagai teman, itu ada satu masa ketika kita berhalangan hadir, kemudian digantikan oleh guru lain, itu beda lagi. Karena si siswa, si anak sudah kadung klop dengan guru tersebut, itu kekurangannya di situ. Karena posisi sebagai teman. Jadi kalau tidak ada orang itu, tidak ada pak guru itu, bu guru itu, kayak ada yang kurang. Itu. Nah, ketika posisi manajer seperti yang disampaikan Bu Mufi, ini sebetulnya ideal nantinya. Ideal untuk kita sebagai pendidik ke depannya. Karena apa? Ketika ada anak melakukan suatu kesalahan, itu kita tidak menghukum secara fisik, kemudian kita juga tidak membuat siswa tersebut merasa bersalah, tapi seperti yang tadi sudah disaksikan bersama, ketika posisi kita sebagai manajer, kita membantu siswa tersebut menemukan sendiri sebabnya apa sih, tahu enggak salahnya di mana, dan kita membantu untuk menemukan solusinya. Tapi yang berusaha mencetuskan memang siswa itu sendiri. Nah, ini yang nanti endingnya adalah motivasi yang muncul secara intrinsik. Begitu Bapak Ibu terkait dengan posisi kontrol. Idealnya nanti kita sebagai manajer. Yang berikutnya terkait dengan kejadian yang seperti itu, ini ada segitiga restitusi namanya. Ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini menurut Gosen tahun 2004. Ini juga sebagai proses kolaboratif mengajarkan murid mencari solusi untuk masalah, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain.
menghargai diri sendiri dan juga menghargai orang lain. Ini membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya. Kemudian pada dasarnya belajar tentang teori kontrol itu endingnya adalah memiliki motivasi intrinsik. Nah, ketika kita berbicara konsep disiplin dengan pendekatan restitusi, yaitu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Untuk pengertian Judah tadi, ciri-cirinya yaitu bukan menebus kesalahan tapi belajar dari kesalahan. Siswa tersebut itu belajar dari kesalahan sehingga tidak mengulangi. Kemudian diperbaiki kesalahannya, kita memberi tawaran, bukan memaksa. Besok harus sebelum jam 7 harus sudah. Tapi kita menggunakan bahasa penawaran. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri dan juga nanti sampai menguatkan dan fokus pada solusinya. Kita membantu dia memecahkan solusinya. Langkahnya untuk memperbaiki kesalahan murid kita jika mempunyai kesalahan, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Identitasnya itu distabilkan dulu, karena setelah melakukan kesalahan pasti dia secara identitas itu goyang. Dia tidak tahu posisinya di mana sebagai apa. Kemudian kita memvalidasi tindakan, apakah betul kamu yang melakukan? Ya, kan bisa jadi ketika melakukan kesalahan kemudian bukan saya Pak, bukan saya Bu, saya diajak itu, saya diajar ini. Nah, kita memvalidasi tindakannya. Dan juga yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, terkait keyakinan ini tadi di ilustrasi juga ada keyakinan sekolah. Sekolah kita pasti sudah punya keyakinan. Salah satunya hampir sama dengan tadi, menghargai diri sendiri dan menghargai orang lain. Nah, itu yang nanti wajib kita terapkan atau kita tanamkan kepada siswa agar mereka juga punya keyakinan seperti itu, sehingga bisa menghargai orang lain dan juga menghargai dirinya sendiri. Nah, contoh kalimat atau yang kita lakukan ketika menstabilkan identitas, ya, misalkan kita sedang proses restitusi, bahwa tidak ada manusia yang sempurna, ya, pasti melakukan kesalahan. Bapak Ibu guru juga pernah melakukan kesalahan, ya, tapi kemudian kita menyampaikan Bapak Ibu guru tidak mencari siapa yang salah, tapi mencari solusinya. Jadi si anak atau peserta didik juga tidak merasa disalahkan, tidak disudutkan, tapi memang fokus ke solusinya nantinya agar tidak mengulangi. Kemudian memvalidasi kebutuhan. Seseorang tidak pernah mengambil pilihan terburuk dan juga bisa jadi melakukan hal yang lebih buruk. Itu nanti anak bisa milih yang mana ini. Gitu. Kemudian menanyakan keyakinan, tanyakan keyakinannya kepada mereka. Apa keyakinannya? Apakah sudah betul atau melenceng? Seperti itu. Tapi kita tentu saja tidak dengan bahasa yang menyalahkan anak tersebut, ya, dengan bahasa yang sopan. Yang berikutnya, murid bersama memperbaiki kesalahan ketika restitusi. Nah, ini adalah contoh siswa sering terlambat ke sekolah. Dalam hal ini saya kemarin juga sudah melaksanakan praktek ini restitusi. Kebetulan memang ada satu siswa yang terlambat. Nanti kalau kita sebagai atau memposisikan menghukum, biasanya itu guru menghukum murid dengan berdiri di depan kelas. Ada yang di luar tidak ikut pelajaran, gitu kan. Terus ada juga yang marah. Nah, nanti akhirnya murid menjadi takut, malah nantinya malas-malas. Kalau dihukum, kalau dengan model konsekuensi itu ibaratnya guru tidak marah, tapi memberikan konsekuensi berupa ya sudah mengerjakan tugas tapi 3 kali lipat misalkan. Kemudian di sini terlihat guru tegas, murid menghormati peraturan. Tapi di sisi lain si murid itu begitu masih hubungannya dengan motivasi ekstrinsik. Ada konsekuensinya, tapi membuat murid. Contoh di sini adalah 3 kali mengerjakan tugas 3 kali lipat, kan luar biasa. Ya. Kemudian kalau restitusi itu guru menanyakan keyakinan kelas, kemudian membantu menyelesaikan masalahnya.
kemudian guru terbuka, menghormati dirinya dan orang lain. Intinya ketika kita melaksanakan restitusi, itu kita tidak murni menyalahkan si anak, tapi biarkan mereka yang menyampaikan sendiri apa yang dilakukan betul atau salah, kemudian dia mau bagaimana ke depannya. Nah, kita mengarahkan di situ. Tentang keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas, tidak peraturan kelas saja? Ini yang kadang sering kita sedikit mispersepsi. Peraturan kelas sudah ada, hubungannya juga dengan kayak peraturan sekolah. Ketika keyakinan kelas, contoh keyakinannya adalah di sini saya contohkan, kita punya peraturan tentang penggunaan helm pada saat berkendara. Maksudnya apa? Karena kita yakin ketika kita berkendara memakai helm kita safety, ya, kita yakinnya itu. Kemudian yang kedua tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat. Ini hubungannya dengan kemarin setelah terjadinya COVID, ya, kita yakin seperti itu. Ketika membentuk keyakinan kelas itu bagaimana? Mungkin Bapak Ibu nanti bisa mempraktekkan di kelas masing-masing bagaimana caranya. Ini lebih abstrak dari peraturan. Kalau peraturan kan apa ya, lebih tajam, ya, iya, komitmen bersama. Kalau keyakinan kelas ini bahasanya lebih abstrak dari peraturan, lebih umum. Kemudian berupa pernyataan universal, ya, yang umum tadi saya sampaikan, dibuat bentuknya positif, sedikit saja agar mudah dipahami. Contoh tadi, menghargai diri sendiri, menghargai orang lain, mencintai kebersihan, itu kan secara universal. Ketika kalau peraturan kan bahasanya piket sesuai jadwal hari Senin siapa itu, nah, itu kan sudah detail. Tapi kalau keyakinan kelas ini universal, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Kondisi sekolah di Jatirawat 2 dengan di Jatinegara kita jelas kondisinya berbeda. Tidak mungkin kita menyamakan peraturan atau keyakinan kelas di sini dengan di sana. Ini yang perlu kita pahami. Dengan kearifan lokal juga berbeda. Kemudian semua warga kelas dilibatkan saat membuat. Ini keyakinan kelas, warga kelas, guru, siswa, aktif semuanya. Jadi tidak melulu guru yang membuat kemudian siswa melaksanakan keyakinan itu, tapi dibuat bersama-sama. Dan untuk kelas rendah saat ini mungkin memang masih susah Ibu ini karena daya nalarnya memang belum ini. Tapi untuk kelas tinggi 3, 4, 5, 6 kita bisa melatihnya. Ini hubungannya dengan dimensi bernalar kritis tadi di profil belajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, ini kemarin yang sudah saya praktekkan terkait dengan membuat keyakinan kelas. Ya, jadi di gambar yang paling kiri ini saya istilahnya memberikan pengarahan dulu kepada anak-anak sebelum nantinya membuat keyakinan kelas. Kemudian nanti secara berkelompok bisa, secara individu juga bisa. Cuma kalau keyakinan kelas biasanya tidak usah banyak. Kalau keyakinan kelas biasanya ini dibuatnya per semester, bisa. Ya, kebetulan ini saya membuat keyakinan kelas tapi lebih detail lagi ke kesepakatan kelas. Kalau kesepakatan kelas ini bisa berubah setiap minggunya, tergantung situasi dan kondisinya. Ini kemudian anak nanti menempelkan sendiri keyakinan kelasnya di kertas. Saya juga sudah menyiapkan kertas waktu itu. Dan terakhir adalah semua anak menandatangani kesepakatan ini sebagai bentuk keyakinannya. Jadi mereka punya rasa oh ya, ini saya sudah meyakini atau menyepakati kesepakatannya ini, saya tanda tangan. Ini tanda tangan semuanya. Dan terakhir, tanda tangan saya di situ di bawahnya sebagai tanda bahwa saya sebagai pendidik dan anak-anak setelah melakukan atau membuat keyakinan kelas, dalam hal ini adalah kesepakatan kelas, ini sepakat bersama, tidak ada dusta di antara kita, seperti itu. Itu bisa ditetapkan. Nah, ini dokumentasi yang berikutnya. Berkelompok menempelkan sendiri, saya hanya mengarahkan. Ya, ini masuk di dimensi yang kreatif juga.
dokumentasi. Nah, terkait dokumentasi juga jangan bosan-bosan meskipun nanti memorinya penuh ya, jangan bosan-bosan, bisa dipindah. Terima kasih. Demikianlah aksi nyata mewujudkan budaya positif di sekolah yang sudah saya sampaikan. Sekali lagi saya terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya banyak kesalahan dalam mengantarkan, mempelajari, membersamai Bapak Ibu semua tentang budaya positif. Saya juga masih tahap belajar, saya mohon bimbingan dari Ibu Kepala dan juga rekan-rekan semua ketika misalkan saya memang masih kurang ataupun masih malu seperti yang sudah disampaikan Ibu untuk menggerakkan ataupun bergerak. Yang jelas bismillah, bareng-bareng kita sesuai dengan moto guru penggerak. Sekali lagi nih, guru penggerak, bergerak, bergerak, menggerak. Terima kasih. Siap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sudrajat SPDSD atas penyampaian materinya yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan materi yang sudah disampaikan bisa bermanfaat dan bisa kita implementasikan kepada anak didik kita dan memotivasi kita untuk menjadi CGP agar bisa tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Amin. Untuk acara selanjutnya adalah lain-lain. Dalam hal ini Pak Sudrajat akan menyampaikan sesuatu. Monggo Ibu. Sedikit sebentar Bapak Ibu terkait dengan lain-lain. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih pada Ibu Kepala sudah menyempatkan waktunya dan Bapak Ibu Guru sudah memberikan waktunya, menyempatkan waktunya mengikuti kegiatan diseminasi kami. Dan mohon izin barangkali nanti di modul berikutnya ada kegiatan seperti ini. Saya mohon bantuan kembali Bapak Ibu untuk belajar bersama dengan kami. Terima kasih. Hal yang saya harapkan teman-teman nanti bisa mengikuti kegiatan dari Pak Sudrajat. Saya yakin teman-teman bisa. Bui, ayo kita melangkah bergerak. Bu Sofi, Bu Mufi, Pak Asis semuanya, ya, Pak Sopan, jangan mau ketinggalan. Insya Allah bisa. Mudah-mudahan nanti acara selanjutnya kita adakan kembali. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Untuk acara terakhir yaitu penutup pada siang hari ini, acara kita tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Dalam hal ini kami selaku pembawa acara mohon maaf yang setulus-tulusnya barangkali ada kata-kata yang kurang berkenan dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dipun sami. Matur suwun Ibu. Nggih. Matur suwun nggih Ibu Wing, matur suwun. Matur suwun Bu, nggih pangapunten. Nggih sami-sami. Matur suwun.